Sekitar 1 tahun yang lalu harga saham Brand masih ada di harga 900-an per lembar saat baru listing, setelah naik secara gila-gilaan, dan mengalami ARB beberapa kali. Dan saat video ini dibuat masih bertahan di harga 7.100-an. Pada video ini, kita coba analisa secara sederhana, dan simulasikan strategi efektif untuk saham Brand. Sebelum lanjut, informasi pada video ini bukan ajakan untuk membeli dan menjual saham. Meski saat video ini dibuat, saham Brand belum genap 1 tahun listing, kisahnya di bursa saham selama setahun selalu meramaikan dan banyak dibahas di mana-mana. Di sini saya tidak akan membahas lagi tentang kasus FCA dan FTSE berserta teori konspirasinya yang sudah banyak dibahas di channel lainnya. Fokusnya di sini apa yang perlu kita persiapkan jika ingin masuk di saham Brand, atau bagi yang sudah punya saham Brand. Pertama, coba kita lihat kembali awal kisah IPO saham Brand. Bisa dilihat pada data berikut ini. Saat listing pada harga 780, dengan dana yang diperoleh sekitar 3,131 triliun pada waktu itu, dan itu hanya 3% dari porsi saham Brand yang dilepas ke publik. Artinya 97% saham Brand pada waktu itu masih dikuasai oleh pemiliknya. Bisa dibayangkan hanya dari 3% porsi publik ini, bisa digunakan untuk menaikkan harga saham Brand secara luar biasa hingga ke level tertingginya, sekitar 11 ribuan. Jika ada pertanyaan, analisa dan strategi yang paling cocok di saham Brand, apa Bang? Jadi menurut saya pribadi, dari analisa yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, untuk analisa fundamental akan sangat sulit dilakukan, karena dari rasio-rasio yang ada, hampir semua tidak cocok untuk investasi jangka panjang. Kedua, untuk analisa teknikal, berdasarkan pergerakan grafik harga yang ada selama 1 tahun terakhir tentu tidak cukup valid, dan akan sangat sulit untuk menentukan akurasinya. Kemudian, untuk analisa bandarmologi, tentunya aksi akumulasi dan distribusi perlu pengetahuan khusus, dan tidak ramah bagi pemula. Jadi menurut saya, strategi yang paling cocok adalah bagaimana cara kita mengatur modal, dan masuk di harga berapa, serta di harga berapa kita harus berhenti, baik itu dalam kondisi untung maupun rugi. Karena, saham Brand menurut saya tidak bisa disamakan dengan analisa, dan strategi di saham-saham perbankan besar, dan saham-saham batubara yang di video sebelumnya sudah sempat saya buatkan simulasinya. Selanjutnya, di sini saya coba buktikan dengan cara simulasi, dengan 2 kondisi, yaitu: pertama, jika sudah punya di harga bawah, dengan contoh jumlah kepemilikan 100 lot. Datanya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Pertama, jika kamu termasuk orang beruntung yang dapat saham Brand di harga 780, dan masih punya hingga saat ini, dengan contoh kepemilikan 100 lot, maka modal yang dikeluarkan hanya sekitar 7.800.000-an. Maka nilai saham Brand saat ini menjadi 71.700.000-an, dengan kondisi floating profit sekitar 63 jutaan, atau dengan persentase profit sekitar 819%. Kemudian yang kedua, jika kamu masih termasuk orang beruntung yang dapat saham Brand di harga 975, dan masih punya hingga saat ini, dengan contoh kepemilikan 100 lot, maka modal yang dikeluarkan hanya sekitar 9.700.000-an. Maka nilai saham Brand saat ini menjadi 71.700.000-an, dengan kondisi floating profit sekitar 62 jutaan, atau dengan persentase profit sekitar 635%. Kemudian yang ketiga, saya gunakan contoh saham Brand di harga 2.500. Maka kondisi saat ini masih floating profit sekitar 46 jutaan, atau dengan persentase profit sekitar 187%. Kemudian yang keempat, saya gunakan contoh saham Brand di harga 3.500. Maka kondisi saat ini masih floating profit sekitar 36 jutaan, atau dengan persentase profit sekitar 105%. Kemudian yang kelima, saya gunakan contoh saham Brand di harga 5.000.
Maka kondisi saat ini juga masih floating profit sekitar 21 jutaan, atau dengan persentase profit hanya 43% saja. Nah, dari sini kita bisa lihat, perbedaan modal dan rasio profitnya berbanding terbalik. Sebelum saya simpulkan, kita simulasikan dulu dengan kondisi. Jika punya harga saham brand di harga atas, hasil simulasinya bisa dilihat pada data berikut ini. Pertama, saya gunakan contoh saham brand di harga 7.500. Dengan contoh jumlah lot yang sama 100 lot, maka kondisi saat ini masih floating minus sekitar 3,2 jutaan, atau dengan persentase minus sekitar 4,3%. Kemudian yang kedua, saya gunakan contoh saham brand di harga 8.500. Dengan contoh jumlah lot 100 lot juga, maka kondisi saat ini masih floating minus sekitar 13 jutaan, atau dengan persentase minus sekitar 15,5%. Kemudian yang ketiga, saya gunakan contoh saham brand di harga 9.400. Maka kondisi saat ini masih floating minus sekitar 22 jutaan, atau dengan persentase minus sekitar 23,6%. Yang keempat, saya gunakan contoh saham brand di harga 10.500. Maka kondisi saat ini masih floating minus sekitar 33 jutaan, atau dengan persentase minus sekitar 31,6%. Dan terakhir yang kelima, saya gunakan contoh saham brand di harga pucuk yaitu 11.200-an. Maka kondisi saat ini masih floating minus sekitar 40 jutaan, atau dengan persentase minus sekitar 35,9%. Nah, dari sini kita bisa lihat, perbedaan dari yang pertama ternyata jumlah modal dan rasio profitnya berbanding lurus. Jadi di sini kita simpulkan, resiko saham brand dengan segala kontroversi dan konspirasinya, akan sangat-sangat berbahaya jika kita masuk di harga atas. Dan yang paling perlu diingat adalah, mayoritas saham brand itu masih belum dijual. Dan yang punya di harga bawah, masih bisa jualan di level 5.000 hingga 2.000, dan mereka akan masih tetap dalam kondisi profit. Nah, sampai di sini apakah kamu berniat atau berencana akan membeli saham brand? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika saya pribadi harus ada dua alasan yang kuat untuk membeli saham brand. Pertama, jika suatu saat saham brand mengalami pertumbuhan kinerja secara konsisten, saya mulai pertimbangkan untuk masuk di saham brand. Yang kedua, jika saham brand sudah mulai membagikan dividen, setidaknya dengan yield sekitar 4 atau 5%, atau bahkan lebih, baru saya lebih pertimbangkan lagi untuk masuk. Kemudian, jika ada pertanyaan, untuk harga saat ini bagaimana Bang? Di sini juga saya buatkan simulasinya, supaya ada bayangan menggunakan harga saat video ini dibuat, dengan contoh kepemilikan sebanyak 100 lot. Pertama, dengan mempertimbangkan faktor resiko penurunan yang lebih dalam lagi. Dibutuhkan modal sekitar 71 jutaan untuk kepemilikan sebanyak 100 lot, kemudian saya juga sudah buatkan skenario penurunan harganya hingga ke level 2000-an, hasilnya bisa dilihat di sini. Kita harus siap dengan skenario ini, tentunya sangat tidak disarankan untuk menggunakan semua modal yang kamu punya. Dan sangat perlu ditentukan titik di mana kita harus keluar, dengan keadaan rugi. Namun, jika saham brand ternyata malah bangkit, di sini simulasinya juga sudah saya buatkan, menggunakan harga saat video ini dibuat, dengan contoh kepemilikan sebanyak 100 lot. Hasilnya bisa dilihat di sini. Kita semua tentunya berharap dengan skenario ini. Bahkan jika kita kuat hold, misalnya sampai di harga 12 ribuan maka, kita akan mengalami floating profit sekitar 67%. Dan di sini juga menurut saya, masih sangat perlu ditentukan titik di mana kita harus keluar, tentunya dengan keadaan untung, sesuai dengan target masing-masing. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan bisa membantu strategi investasimu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.